Yo 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 yo, what it up guys, what it up, what it up, what's up, what's up, what's up. Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan, yes, Koko Tugo. Aduh guys, gue tuh sebenarnya hari ini gue udah membulatkan tekad untuk mengupload satu konten yang tidak membahas mengenai VTube guys, gitu ya. Jadi gue mau membahas satu konten itu mengenai gaming, karena kemarin tuh ada yang komen juga di kolom komentar gue, kok udah nggak pernah main gaming lagi gitu kan, bahas mengenai gaming. Oke, gue akan bahas suatu game yang terbaru, bukan Mobile Legends, bukan juga White Rift gitu ya. Ini buat kalian yang nggak suka game-game fast hand nih, kalian boleh main game ini nih. Ini game yang gampang dimainkan lah, untuk orang-orang yang sudah uzur pun juga bisa dimainin, karena ini game strategi gitu ya, seperti bermain catur. Tapi gini guys, terpaksa harus gue urungkan karena gini kan, pagi kemarin itu kan gue sempet mengupload satu video, ya kan, video gue yang terakhir itu. Gue pas upload udah dong, terus gue lihat komen-komennya dari kalian ya. Belum lama gue upload, sekitar 3 atau 4 jam setelah gue upload gitu ya, banjir komen mengenai videonya Pak Maha Tahu yang paling terbaru. Oh my goodness. Terus gue lihat dong, kok nih pada banjir komennya, malah bukannya komenin konten gue, malah komenin kontennya Pak Maha Tahu, tapi komennya di konten gue gitu. Akhirnya gue lihat gitu, ternyata di situ ada konten Pak Maha Tahu yang terbaru lagi, yaitu pemfitnahan The Godfather of YouTube Haters. Oke, beliau sudah menggunakan slogan itu, The Godfather of YouTube Haters. Nice. Akhirnya dipanggil polisi, dan ternyata memang ada hubungannya dengan konten yang gue bicarakan, yaitu kontennya Mas Bang Pak Ferry Kunya. Jadi gini guys ya, gue tidak akan membahas mengenai konflik antara personal dan personal, konflik antara Ferry Kunya ataupun Pak Anto Green Farm dengan Pak Chandra Teja. Gue tidak akan membahas itu ya, karena dari dulu kalian mungkin sudah bosen. Kalian dari dulu udah gue ulangi terus bahwa jika kalian tidak senang atau memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain, konten orang lain ataupun pendapat orang lain gitu ya, jangan menyerang personalnya. Oke, marilah berdebat dengan sehat untuk kontennya tersebut gitu, kontennya tersebut ataupun pendapatnya tersebut ataupun karyanya tersebut, itu yang kita perdebatkan gitu. Jadi jangan menyerang personal. Itu pun gue udah berulang-ulang kali lah, kalian sudah bosen gitu ya. Jadi di video Pak Maha Tahu yang terakhir itu, ternyata apa yang kemarin sudah dibicarakan oleh Pak Anto Green Farm dan juga Pak Ferry Kunya mengenai kasus 2011 ya, kasus Chandra Teja di tahun 2011, ternyata faktanya itu berbalik daripada apa yang diberitakan oleh mereka guys. Jadi faktanya Pak Chandra itu ternyata bukan perusahaannya yang perusahaannya yang mengambil untung dari konten berbayar yang SMS ya, konten SMS berbayar itu, tetapi beliau malah direktur operasional malah dari satu asosiasi, yang mana asosiasi itu justru mendukung pemberantasan konten berbayar, SMS berbayar. Kan malah lucu jadinya kan, jadi faktanya jadi berbalik gitu. Aduh, untung aja lu guys. Tapi bukan untung sih, memang gue nggak ada niatan dari awal waktu gue bikin konten mengenai Ferry Kunya, gue nggak ada niatan dari awal untuk menyerang secara personal, karena prinsip lagi ya guys ya, prinsip lagi bahwa kita beradu konten, beradu pendapat, dan juga beradu karya gitu ya. Jadi ya gue kebetulan di konten gue itu ya, gue tidak membahas, dan gue udah sampaikan juga, gue tidak membahas masalah personal saat
Pak Ferry Kunya menyinggung mengenai Chandra Teja ataupun sebaliknya gitu. Jadi gue tidak membahas itu, gue membahas adalah mengenai yang ada hubungannya dengan VTube gitu. Apa jadinya kalau misalkan gue ternyata apa ya emosional gitu, emosional, dan akhirnya gue malah tidak menggunakan akal sehat, dan akhirnya malah gue terjebak juga ke dalam konten yang sama gitu. Bisa-bisa nama gue masuk lagi guys, dan gue ntar berhadapan lagi dengan udah bukan dengan hukumnya dari YouTube lagi, tetapi udah hukum negara nanti, karena Ferry dan juga Anto dilaporkan ke polisi ya. Jadi udah mau masuk ke ini ya, ke bukannya hukum VTube lagi, tapi udah hukum undang-undang, hukum yang berlaku gitu, hukum negara masuknya gitu. Karir gue bisa habis, gila lu. Gue udah 2 kali kena strike di YouTube, gue sekali lagi kena strike di YouTube. Nih ada masalah baru lagi, misalkan gue kena lagi gitu, aduh habis gue, gila. Udah, yang selama ini kalian dukung mengenai pelestarian dugong itu semuanya menjadi impian belaka, udah habis udah karir gue di YouTube. Tapi kembali lagi ya, gue ingatkan kembali lagi untuk kalian semua, untuk para member dan untuk para leader dan apapun berdander yang lainnya, jika ingin berkomentar mengenai karya seseorang, ya balaslah dengan konten atau karya seseorang juga, tetapi jangan secara personal. Contohnya misalkan, ini yang kita bahas apa nih? VTube kan, yang kita bahas nih barangnya di depan mata adalah VTube, oke? Yang kita bahas. Oke, ya udah. Menurut pendapatnya Pak Chandra, VTube adalah seperti ini. Oke, menurut kita VTube adalah seperti ini, gitu dong. Jangan saat menurut Pak Chandra VTube seperti ini, malah kalian menilainya, oh kalau menurut saya Pak Chandra ada orang seperti ini, kan lucu. Pak Chandra membahas mengenai VTube, kita malah membahas mengenai orangnya, bukan membahas mengenai VTube-nya gitu. Kan lucu, itu artinya udah di luar dari konteks, itu udah menyerang secara personal ya. Jadi di ujung videonya, di kontennya beliau, itu beliau berdiskusi dengan saling menyapa melalui Telegram dengan salah satu irjen polisi yang ada di Polri, Mabes Polri ya. Lalu di situ mengatakan bahwa beliau ingin melaporkan VTube masalah penipuan. Oke. Nah, ini kembali lagi, gue sih nggak tahu masalah hukum ya guys ya. Tetapi sepanjang yang gue tahu untuk urusan dengan hukum adalah pertama korban melapor gitu. Nah, dalam hal ini korbannya siapa gitu ya, korbannya siapa, itu yang masih gue pertanyakan. Kan yang melapor adalah Pak Mahatau. Kalau Pak Mahatau kan bukan korban dari VTube kan. Pak Mahatau kan mungkin masuknya ada indikasi penipuan, bukannya melapor penipuan, tapi ada indikasi gitu ya. Sementara kalau ada indikasi penipuan, tentu saja oleh polisi ya, oleh pihak berwenang pasti akan ditampung gitu, sarannya pasti akan ditampung. Lalu apa yang mereka kerjakan, mereka pasti akan menyelidiki gitu, menyelidiki. Yang diselidikin walaupun ya, yang diselidikin adalah manajemen Casper. Karena kenapa? Nanti kan sewaktu dilaporkan, ini melaporkan siapa nih? Melaporkan VTube. Oke, VTube itu di mana lokasinya? Ya, gila. Masih di Kinanti Building. Kan nggak ada di sana, jadi bingung gitu. Ini polisi juga nanti akan bingung gitu. Tetapi gue yakin mereka punya divisi cyber dari pihak kepolisian yang mampu melacak nanti di manakah itu VTube menjalankan operasionalnya gitu ya. Pasti akan ketahuan di situ. Nah, ini adalah saga terbaru. Gue menyebutnya adalah VTube saga, oke? Seperti Twilight Saga gitu. Ini udah mirip-mirip banget nih, Twilight Saga dan VTube Saga ya nggak? Dimana nanti ujung-ujungnya apakah akan berakhir happy ending atau berakhir dengan bad ending? Nah, kalau happy ending sesuai dengan filmnya Twilight Saga ya kan. Kebetulan pemerannya udah sama nih, ya nggak? Di sana ada Bella dan Edward Cullen. Nah, di sini udah ada nih Edwardnya nih, ya nggak? Siapa tahu Bellanya nanti Pak Mahatau. Aduh, mesra amat gue. I love you full.
Apakah terakhirnya nanti saga endingnya ini seperti apa? Ya kita nantikan saja gitu ya. Karena ini seru nih guys. Ini seru untuk kita terus ini ya. Kita terus ikuti gitu seperti apa nanti saganya. Ujung-ujungnya akan seperti apa. Tapi ya satu lagi yang selalu dan akan gue ingatkan sekali lagi untuk kalian haters ya maupun haters atau lovers dari VTube, jika kalian ingin berdebat, jika ingin kalian berkomen, berkomenlah melalui komen yang sehat ya, bukan menyerang secara personal, tetapi mari kita berdebat mengenai konten, mengenai pendapat, mengenai karya, mengenai VTube ya, tapi jangan menyerang secara personal. Itu kembali yang gue ingatkan. Jadi sampai detik ini gue lihat Pak Ferikunya sudah ini gue jam 6.35 PM ya, jam 6.35 jam setengah 7 sore. Nih, mana sini. Kelihatan nggak? Pokoknya ini jam setengah 7 sore lah, hari ini jam setengah 7 sore ya. Itu di videonya Pak Ferikunya sudah tidak ada, ternyata sudah diturunkan sesuai dengan permintaan daripada Pak Mahatau bahwa kalau dalam 3 kali 24 jam tidak diturunkan akan dihadapkan ke hukum, tetapi sudah diturunkan ya. Lalu kalau Pak Anto Green Farm sampai detik ini videonya masih ada, kalau yang Anto Green Farm masih ada dan sudah 3.400 view sampai sore ini ya, masih ada ya videonya, tapi masih diberi kesempatan kan 3 kali 24 jam. Tapi sampai video ini gue buat di sini masih ada. Masih enak loh dikasih kesempatan 3 kali 24 jam oleh Pak Mahatau. Masih enak. Karena kenapa? Karena diturunkan oleh pemilik konten kan. Jadi yang nurunkan adalah Ferikunya sendiri gitu, yang nurunkan videonya. Lagu konten gue diturunkan paksa waktu itu sama Pak Mahatau. Jadi Ferikunya masih hoki, dia bisa menurunkan kontennya. Kenapa? Karena Ferry sudah telanjur mendapat keuntungan dari AdSense, dari viewersnya. Lalu diturunkan, itu keuntungan AdSense-nya masih masuk ke dalam AdSense-nya Ferry. Sedangkan gue diturunkan paksa. Gue gak masuk AdSense gue, kesian, aduh malang banget gue. Makanya masih untung Ferry ya, sama yang selanjutnya Anto Green Farm nih, jika Anto bersedia menurunkan, Anto juga masih menerima AdSense dari video yang sudah diupload kemarin. Masih enak. Ya sudahlah kalau gitu. Besok ada konten gua yang membahas mengenai games, tapi kalian sebaiknya nonton juga guys. Karena kenapa? Games ini bercerita mengenai sejarah kerajaan Cina, sejarah kerajaan Tiongkok. Jadi ada pembelajaran juga di sini, dan games ini seru banget guys. Kalau gue bilang ini seru banget karena nggak seperti Mobile Legends dan juga PUBG ataupun Wild Rift yang membutuhkan fast hand yang mesti jago gitu ya. Enggak, ini membutuhkan strategi otak, bagaimana kita menyusun strategi gitu ya. Seru banget, besok akan gue upload. Mestinya hari ini, tetapi ya karena ini konten dadakan, akhirnya gue mundurkan untuk besok gue upload. Jadi ikuti terus konten Koko Dugong. Demikian konten gue untuk yang kali ini, pembahasan mengenai pemfitnah The Godfather of VTube haters akhirnya dipanggil polisi. Nah itu, demikian ya. Like jika kalian suka, berikan komen, komen silakan. Kalian mau komen apa aja silakan, tetapi sesuai dengan peraturan YouTube. Oke? Dan jangan lupa untuk di-subrek, subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang berikutnya. Oke guys, kalau gitu see you guys tomorrow. Bye bye.